Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Otomotif, selamat datang di pertemuan pertama materi gambar teknik otomotif. Di video ini kita akan mulai petualangan seru mengenai bahasa gambar, merupakan bahasa universal dunia teknik. Gambar teknik bukan cuma soal garis dan angka, tapi tentang bagaimana sebuah ide otomotif diwujudkan menjadi kenyataan. Jadi, siapkan alat gambar kalian, pastikan pensil yang runcing, dan mari kita mulai pelajaran ini dari dasar-dasarnya. Yuk kita belajar dengan semangat, karena gambar teknik adalah fondasi awal menjadi teknisi andal di masa depan. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan peralatan gambar teknik. Kita mulai di pengertian daripada menggambar. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan aktivitas menggambar. Nah, menggambar pada umumnya merupakan kegiatan membuat tanda pada permukaan datar. Tanda tersebut berupa goresan yang dibuat dengan alat-alat gambar. Nah, kaitannya dengan gambar teknik. Gambar teknik bisa diartikan sebagai alat untuk menyatakan suatu rencana, gagasan, ide, sistem, cara kerja, dan konstruksi. Atau dengan pengertian yang lain, gambar teknik adalah alat komunikasi yang menggunakan tata bahasa gambar antara juru gambar atau drafter dengan orang bengkel atau orang lapangan. Karena gambar ini merupakan media yang berfungsi untuk menyampaikan maksud dari seorang juru gambar. Nah, gambar juga berfungsi tentunya sebagai bahasa teknik dari juru gambar untuk pekerja teknik yang akan mewujudkan maksud dari gambar tersebut. Jadi gambar teknik ini juga selain sebagai alat komunikasi, ya, gambar ini juga berfungsi sebagai panduan teknis untuk melaksanakan pekerjaan dari seorang juru gambar untuk membuat, mengerjakan, atau membetulkan suatu mesin atau alat. Contohnya nih ya, misalnya di suatu bengkel kerja itu misalnya terdapat semacam ada pesanan gitu ya untuk membuat blok mesin. Nah, misalnya pada pemesinan tersebut pasti akan membuat gambar bentuk blok mesin yang diinginkan. Nah, jadi gambar tersebut ini dibuat agar teknisi di bengkel ini mengerti dan dapat mewujudkannya sesuai bentuk yang diinginkan pemesan. Nah, lalu bagaimana cara membuat gambar teknik yang baik dan benar? Tentunya gambar teknik yang dibuat itu harus memenuhi kriteria-kriteria, yaitu aturan-aturan dan ketetapan yang tentunya dapat dipahami secara universal. Agar apa? Agar informasi yang termuat itu dapat dimengerti oleh juru gambar dan orang lain secara global. Nah, berikutnya kita ke peralatan atau tools untuk gambar teknik. Yang pertama, tentunya dalam menggambar teknik harus ada kertas, ya, harus ada kertas gambar. Nah, kertas yang sering digunakan pada umumnya itu adalah kertas putih, kertas bagan, dan juga kertas kalkir. Kalau kertas putih ini biasanya kertas yang sifatnya tebal ya, yang biasa kita gunakan dalam membuat gambar pada umumnya. Misalnya kalau kalian punya buku gambar yang ukuran A4 atau di atasnya yang A3, nah itu bisa dikategorikan sebagai kertas putih tebal. Selain kertas putih, juga ada yang disebut dengan kertas bagan, yaitu kertas yang dia itu biasanya bergaris horizontal dan vertikal. Ukurannya biasanya 10 x 10 mm. Nah, pada kertas bagan ini digunakan untuk membuat gambar sementara dengan skala yang bukan sebenarnya. Dan yang ketiga ada kertas kalkir, ya. Ini merupakan kertas yang transparan dan juga umumnya digunakan untuk membuat gambar dengan tinta. Jadi kertas-kertas ini bisa dipergunakan sebagai sarana untuk menggambar teknik yang pada umumnya digunakan untuk yang sampai dengan skala yang lebih kompleks lagi. Misalnya dalam membuat layout atau tata letak pabrik itu juga bisa menggunakan kertas gambar tersebut. Nah, di sini berkaitan dengan kertas gambar, ini ada beberapa ukuran ya. Ada yang berkaitan
di sini dengan ukuran dari A0 sampai dengan A5 ya. Dari A0 ini ukuran panjang dan lebarnya 841 mm, panjangnya 1189 mm. A0 itu 2 kali lipat daripada A1 ya. A1 2 kali lipat dari A2, A2 2 kali lipat daripada A3 dan seterusnya sampai dengan A5. Nah, untuk pembuatan garis tepinya biasanya kalau yang dari A0 sampai dengan A5, sisi sebelah kirinya di sini lebarnya 20 mm. Kemudian yang sisi kanan, bawah, dan atasnya berbeda-beda ya. Kalau yang A0 sampai dengan A3, ini 10 mm lebarnya. Sementara untuk yang ukuran kertas A4 dan A5, ini ukurannya adalah 5 mm. Nah, berikutnya kita ke alat gambar. Alat gambar yang pertama adalah pensil gambar dan penghapus. Pensil gambar dibagi dua, ada yang pensil yang biasa ya, ada juga yang disebut dengan pensil mekanik. Kalau pensil biasa ini biasanya harus diraut terlebih dahulu. Dan modelnya bermacam-macam, biasanya dikategorikan dengan H dan B. H itu artinya hard ya, keras. Kemudian kalau B itu adalah board. Ini berkaitan dengan tingkat kekerasan. Jadi kalau untuk tingkat kekerasan berarti di sini makin tinggi nominalnya ini makin keras. Jadi misalkan dari 4H, 5H, 6H, nah sampai dengan 9H ini semakin keras. Nah kemudian yang kategori ukuran sedang itu dari 3H sampai dengan B. Dan yang kategori lunak itu sampai dengan dari 2B ke 7B ya. Nah 7B ini adalah paling lunak. Dan kalau kita lihat bersama-sama di kategori sedang itu ada F dan HB ya. Nah, HB itu artinya hardboard. Kalau F adalah film ya. Ini letaknya di antara keras dan lunak ya. Jadi di tengah-tengahnya. Nah, kalau misalnya zaman dulu saya kuliah, ketika menggambar teknik itu ada satu jenis merek pensil mekanik yang familiar. Namanya mereknya adalah Rotring ya. Rotring dengan berbagai macam ukuran. Nah, ini juga bisa merupakan salah satu panduan ya yang bisa kalian gunakan. Alat gambar berikutnya yaitu pena gambar atau rapido. Nah, pena gambar ini digunakan untuk membuat goresan garis pada kertas transparan atau kertas kalkir. Penggunaan pena gambar tersebut disesuaikan dengan tebal garis yang akan dibuat. Perbedaan dengan pensil yaitu pena biasanya menggunakan tinta, sementara pensil menggunakan grafit. Nah, ini ada beberapa jenis kepala rapido dengan berbagai ukuran ketebalannya ya. Dan ini adalah bagian-bagian daripada rapido, mulai dari rapidonya itu sendiri secara utuh, kemudian ada bagian mahkota yang ditujukan pada nomor 2, kemudian nomor 3-nya itu ada mahkota atau kepala dalam, yang keempatnya ada tutupnya, yang kelima kunci pembuka pena, yang keenam penanya, yang ketujuh rumah pena, yang kedelapan tabung tinta, dan yang kesembilannya adalah tongkat. Dan alat gambar berikutnya yaitu jangka. Jangka ini digunakan untuk membuat lingkaran penuh atau lingkaran tidak penuh dengan diameter tertentu. Nah, ini ada beberapa macam jenis jangka yang kalian bisa perhatikan di gambar. Nah, berdasarkan jenis dan penggunaan jangka, ini dibagi menjadi beberapa ya. Biasanya dibagi menjadi 3, ada jangka besar, jangka menengah, dan jangka kecil. Nah, kalau jangka besar ini biasanya digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter antara 100 sampai dengan 200 mm. Kalau untuk yang jangka menengah biasanya digunakan untuk membuat lingkaran dengan diameter antara 20 sampai dengan 100 mm. Dan kalau jangka kecil biasanya digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter lebih kecil ya, antara 5 sampai dengan 30 mm. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya diameter lingkaran yang ingin dibuat itu ukurannya lebih dari 200 mm. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menggambar lingkaran dengan diameter yang dibuatnya lebih daripada 200 mm, kita dapat menambahkan penyambung kaki jangka. Sedangkan kalau misalnya lingkaran dengan diameter yang lebih kecil dari 5 mm, itu kita dapat menggunakan jangka jenis Orleon atau jangka pegas. Jadi jangka jenis tersebut ini memiliki kemampuan menggambar lingkaran kecil karena dilengkapi dengan skru penyetel. Berikutnya adalah penggaris. Penggaris adalah alat untuk membuat garis lurus maupun garis lengkung.
Nah, penggaris ini biasanya dilengkapi dengan alat ukur ya, misalnya dengan satuan milimeter atau dengan derajat. Penggaris bisa terbuat dari plastik, kayu, besi, dan lain-lain. Nah, ini beberapa gambar penggunaan penggaris T dan juga penggaris segitiga. Nah, kalau penggaris segitiga, itu penggaris yang berbentuk segitiga. Umumnya penggaris segitiga ini dibuat berpasangan yang terdiri atas penggaris segitiga siku-siku sama kaki dengan sudutnya 90 derajat, 45 derajat. Dan penggaris segitiga siku-siku ini biasanya sudutnya 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat ya. Nah, kalau untuk penggaris T itu biasanya penggaris yang berbentuk menyerupai huruf T ya. Penggaris T digunakan untuk membuat garis sejajar tanpa menggunakan bantuan penggaris lain, seperti halnya penggaris segitiga yang berpasangan ya. Jadi penggaris T ini memiliki kepala yang dapat ditumpukan pada tepi meja gambar, sehingga dapat dengan mudah digeser-geser saat membuat garis sejajar. Kemudian, penggaris T juga dapat digunakan untuk membuat garis miring dengan meletakkannya pada tepi penggaris segitiga. Alat gambar berikutnya adalah mal bentuk dan mal huruf. Nah, kalau mal bentuk ini yaitu penggaris yang memiliki fungsi selain untuk membuat garis lurus. Ini juga dapat digunakan untuk menggambar pola-pola bentuk geometri secara cepat. Dan penggaris mal ini dilengkapi dengan berbagai macam bentuk pola dengan ukuran yang bervariasi. Contohnya bentuk pola segi 4, segi 6, lingkaran, atau elips. Kalau mal huruf dan angka yaitu penggaris yang berfungsi untuk membuat huruf dan angka secara seragam, baik secara ukuran dan kesejajaran tulisan huruf dan angka tersebut. Nah, mal huruf dan angka ini biasa dipakai pada gambar teknik saat ingin membuat keterangan gambar. Alat gambar berikutnya adalah busur derajat. Busur derajat ini berbentuk seperti penggaris melingkar penuh atau setengah lingkaran. Skala ukuran pada penggaris busur berfungsi sebagai pembagi sudut menjadi sama besar. Busur derajat yang banyak dijumpai di pasaran umumnya terbuat dari mika transparan, meskipun terdapat juga busur derajat yang terbuat dari logam tahan karat atau aluminium. Nah, berikutnya adalah meja gambar. Meja gambar atau papan gambar ini harus memiliki permukaan yang datar atau rata dan garis tepi yang lurus. Nah, meja gambar yang menggunakan penggaris T akan menjadi garis sejajar yang sempurna dan mempunyai tepi yang lurus. Dan alat-alat yang lainnya ada juga yang disebut dengan mesin gambar atau drafting machine yang merupakan alat bantu gambar yang dapat melakukan fungsi serupa seperti alat gambar lainnya. Kemudian untuk peralatan penyimpanan toolnya yaitu ada yang disebut dengan lemari, rak tools, filing cabinet yang merupakan alat pendukung untuk menyimpan. Nah, yang terakhir adalah standarisasi pembuatan gambar teknik. Standarisasi pada pembuatan gambar teknik ini harus diterapkan ya agar gambar teknik dapat diterima di semua industri manufaktur, baik di dalam negeri atau di luar negeri, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Nah, standarisasi gambar merupakan kesepakatan atau konsensus yang diwujudkan dalam aturan-aturan yang telah dipahami bersama oleh setiap pihak. Nah, gambar teknik ini kan memiliki fungsi sebagai penyampai informasi yang menyatakan gagasan atau ide dari ahli teknik berbentuk gambar teknik 2 dimensi maupun 3 dimensi ke operator yang akan membuat part atau komponen. Dengan adanya standarisasi, maka fungsi gambar teknik sebagai penyampai informasi itu akan lebih mudah untuk dimengerti seseorang yang baru melihat gambar tersebut. Dan hal tersebut akan memperlancar alur kerja, khususnya pada proses perancangan atau product design. Nah, berikut ini beberapa standar gambar yang dapat dijadikan sebagai acuan di tiap-tiap negara. Ada JIS, Japanese Industrial Standard, ada Netherlands Normalist Institute, kemudian ada Dutch Industry Norman, ada American National Standard Institute, ada Standar Nasional Indonesia (SNI), dan yang keenam International Organization for Standardization (ISO). Nah, ISO mempunyai tujuan untuk menyatukan pemahaman tentang teknik secara internasional. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas untuk materi hari ini?
Insya Allah nanti kita lanjutkan ke materi bagian 2 berkaitan dengan jenis-jenis garis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.